semuanya sudah dihapuskan. Maka berjanjilah wahai para wanita, jangan berzina. Yang paling protes keras itu siapa? Hindun. Sebelumnya dia tidak masuk Islam, tapi dia masuk Islam. Hindun itu dia yang membunuh aktor di balik pembunuhan Hamzah bin Abdul Muttalib. Perang Badar. Perang Badar itu muslimin kalah. Mohon maaf, orang-orang kafir Quraisy kalah. Maka yang terbunuh di situ termasuk saudara-saudaranya Hindun. Maka kemudian di perang Uhud nanti menang pula orang-orang kafir Quraisy. Karena muslimin tertipu dengan harta ghanimah, maka kemudian Khalid yang sebelum itu belum masuk Islam lewat dari belakang, itu ada Bukit Uhud, kalau ibu pergi itu ada Bukit Uhud, lewat memutari belakang, lalu kemudian menyerang kaum muslimin dengan apa? Dengan panah, dan kemudian panah itu kalah kaum muslimin. Dan yang memprovokasi saat itu adalah Hindun tuh, Bu. Jadi dia di aktor di belakangnya itu. Jadi ketika laki-laki yang menyelawan Islam itu sudah mulai orang-orang kafir Quraisy itu sudah mulai kalah, ayo maju. Nah, itu kata Hindun. Dan Hindun ini tidak mau berzina. Nanti kemudian karena bencinya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, maka pada peristiwa perang Uhud apa yang dilakukan? Disewalah oleh Hindun ini seorang tukang tombak. Siapa, Bu, namanya, Bu? Yang membunuh Hamzah itu siapa namanya? Ayo ibu-ibu, siapa yang dapat? Angkat tangan, pulang duluan. Kalau kita SD dulu kan gitu kan, angkat tangan, pulang duluan gitu kan. Siapa yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, Bu? Siapa? Ada yang tahu enggak? Yang membunuh Hamzah Wahsy namanya. Wahsyilah yang membunuh Hamzah. Jadi dibayar oleh siapa? Oleh Hindun. Kalau kau mampu membunuh Hamzah, maka nanti akan kubayar dengan seberat perak dan kumerdekakan engkau, seberat badanmu. Itu sempat begitu Hindun itu. Lalu kemudian ditombak oleh Wahsy, maka kemudian dibelah dadanya oleh Hindun, maka dikeluarkan jantungnya, maka dikunyah oleh Hindun. Itu luar biasa Hindun ini. Kembali kepada tadi, bahwa Hindun itu protes, ya Rasulullah, kan dia sudah masuk Islam tuh kan, pada peristiwa Fathu Makkah. Masa saya berzina? Saya itu bukan berzina, saya bukan pezina. Jadi ternyata Hindun ini, Bu, meskipun dia masa kafir Quraisynya itu aktor di kalangan para perempuan semua, dia mengkepalainya, tapi dia tidak mau berzina. Dia menjaga kesucian diri. Ternyata meskipun mereka terkadang kafir Quraisy, mereka berpikir juga. Sehingga nanti Hindun ini, ya, Hindun ini, Bu, sebelum suami Hindun siapa? Ada yang tahu, Bu, suami Hindun? Siapa yang tahu, pulang duluan. Suami Hindun siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu suaminya Hindun. Tapi sebelum Abu Sufyan itu, suaminya telah ada, dia sudah menikah sebelumnya. Bagaimana ceritanya? Jadi Hindun itu ketika menikah dengan suami pertama, maka ketika suami pertama itu keluar, datanglah suami ke dalam rumah, laki-laki yang lain ke dalam rumahnya. Maka keluar laki-laki tersebut. Pas kebetulan suaminya Hindun itu datang. Ketika datang, maka dipitnah orang lainlah bahwa Hindun itu berzina dengan laki-laki tersebut. Saya tidak melakukan itu, saya tidak percaya. Soalnya laki-laki itu datang dan keluar dari sini. Maka lagi-lagi untuk membuktikan dia berzina atau tidak, lagi-lagi perginya kemana, Bu? Kemana perginya? Dukun. Jadi memang orang-orang yang suka ke dukun itu memang orang-orang jahiliyah itu. Sudah pergi ke dukun, apa dibuat oleh Hindun? Mereka sepakat cari dukun yang paling populer di mana? Di kota ini, maka kemudian kita akan datangi dia untuk memastikan saya berzina. Kalau ibaratnya sekarang yang paling populer, yang paling tenar dukun itu pawang hujan itu siapa namanya?
yang di TV itu pawang hujan yang bisa menghentikan hujan, padahal sedang hujan dia menghentikannya, kan parah itu. Maka didatangilah dukun yang paling terkenal, diambil tulang, lalu kemudian dimasukkan di dalam tulang itu apa? Ibu pernah mendengar tak kisah ini? Sejarah seperti ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah ada, Imam Ibnu Katsir ada. Jadi dimasukkan ke dalamnya itu gandum. Ke dalam tulang tersebut dimasukkan gandum, datangi dukun yang paling terkenal itu. Lalu dikatakan kepada dukun, "Wahai Pak Dukun, coba kau tebak apa yang ada di dalam tulang ini." Maka kemudian dukun itu berkata, "Yang ada di dalam tulang ini adalah gandum." Berarti betul, memang di dalamnya adalah gandum. Maka bertanyalah mereka, apakah betul Hindun ini berzina? Maka dijawab oleh dia tidak berzina. Ditebak sama dia, karena memang kebetulan betul, dia tidak berzina. Bahkan dari rahimnya nanti akan muncul, akan datang, akan lahir seorang pemimpin yang menguasai Arab. Begitu kata dukun tersebut. Hindun protes di depan dukun. Kata Hindun, mustahil kalau dari rahim saya akan lahir seorang pemimpin yang menguasai Arab. Dari rahim saya akan lahir pemimpin yang menguasai dunia. Begitu kata Hindun. Maka suaminya mau balikan lagi. Balikan yuk, gitu, kira-kira begitu kan. Ayolah, baik lagi itu. Hindun lagi-lagi menjawab di depan seorang dukun, mustahil akan lahir dari rahim saya seorang pemimpin yang menguasai dunia kalau suaminya kamu, katanya. Saya tak mau lagi, katanya. Maka nanti menikahlah dia dengan Abu Sufyan. Betul tak Bapak Ibu? Betul tak impian dia tuh, keinginan dia tuh? Betul. Nanti akan lahir anaknya, siapa namanya? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah itu siapa? Dia yang meneruskan kepemimpinan sesudah Ali, nanti yang meneruskan kepemimpinan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Memang betul, bukan Arab saja, sampai kemudian ke Syam, sampai kemudian Yaman, Yordania, Palestina. Pada saat itu kaum muslimin berkuasa di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari sini, Bu? Jangan patah semangat untuk bermimpi, apalagi bagi para ibu-ibu. Nah, kamu nanti akan menjadi ulama besar. Terus ucapkan kalimat itu, sampaikan terus kalimat itu. Cita-cita saya kamu ingin menjadi ulama besar.